Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Az-Zikri rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa dan selamanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah Tuhan Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang, yang selalu memberikan rahmat dan karunia serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Diberikannya juga kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan nikmat Islam, bahkan nikmat sehat yang sempurna, sehat sempurna. Dengan nikmat sehat yang sempurna, kita mampu dan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah, ibadah kepada Allah, fardu ain, seraya berharap mudah-mudahan ibadah kita, salat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan pada hari ini diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangannya. Sebab hanya orang yang bertakwa lah yang mendapatkan kemuliaan Allah. Orang yang bertakwa itu hidupnya nikmat. Orang yang bertakwa itu hidupnya terarah. Orang yang bertakwa hidupnya punya pedoman, punya pegangan, punya filter. Bahkan orang yang bertakwa itu selektif sekali. Kenapa? Sebab dia benar-benar selektif, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Punya pedoman dan pegangan. Sehingga boleh jadi orang yang bertakwa itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan derajat yang tinggi baik dunia maupun akhirat. Boleh jadi kata Imam Al-Ghazali, yang namanya takwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangannya, sehingga mendapatkan gelar inna akramakum indallahi atqakum dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pandangan Allah semulia-mulia, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia atau semulia-mulia di antara kamu, indallahi atqakum, adalah kemuliaan di antara kamu. Artinya Allah tidak pandang itu keturunan, Allah tidak pandang itu warna kulit, Allah tidak pandang itu ras, suku. Tetapi yang dipandang adalah dalam agama Islam, kemuliaan tersebut adalah ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang bertakwa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pesan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 133. Pesan Nabi Yakub kepada anaknya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Adakah kamu hadir ketika kedatangan tanda-tanda kematian? Ini boleh jadi ayat tersebut juga dapat diterapkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita mempersiapkan diri bahwa suatu ketika kita pun akan mengalami yang namanya kematian? Aina matakunu yudikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di balik tembok dinding yang kuat, yang kokoh. Kalau sudah waktunya pasti akan kita alami kematian itu. Kemanapun kita pergi,
kemanapun kita berpisah, kemanapun kita menyelinap, nginep, ngumpet bahasa kita sekarang, tetap akan kematian itu akan menemui kita. Jadi Nabi Yakub ini adalah berpesan kepada anaknya, am kuntum syuhada idza hadar Yakubal maut. Adakah kamu hadir ketika kedatangan tanda-tanda kematian? Izqala libani, berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kamu sembah kalau nanti ayah enggak ada? Tapi kita ke sekarang ini kan lain, mata kuluna min ba'di atau mata maluna min ba'di. Kamu makan apa nak? Kalau ayah enggak ada, kamu kerja apa? Takut kita. Padahal itu juga boleh, tapi janganlah terlalu. Setidaknya kita terapkan kepada anak kita. Setelah kita enggak ada, kamu nanti sholat apa tidak? Kamu ibadah atau tidak? Yang dapat mendoakan ayah. Sebab anak yang soleh yad'ulahu, tidak lain adalah yang suka mendoakan orang tua. Artinya anak itu dididik sejak dini, sejak kecil, dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke TPA. Sebagaimana hak orang tua kepada anak ada 3 kata Nabi. Yang pertama, kasih nama yang baik. Yang kedua, berikan pendidikan. Orang tua tidak sempat masukkan anak tersebut ke pendidikan agama, pendidikan umat agar punya wawasan nantinya setelah dia dewasa. Dan yang ketiga, kalau sudah waktunya, kalau sudah ada jodohnya, usianya sudah cukup, maka orang tua untuk menikahkan. Itu adalah hak orang tua kepada anak, tidak terlepas siapapun. Jadi kalau Nabi Yakub ini berpesan kepada anaknya, adakah kamu hadir ketika Yakub itu kedatangan tanda-tanda kematian? Izqala libani, ketika berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Anaknya menjawab, qalu na'budu, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Baik Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu mengatakan, aku akan menyembah kepada Tuhan yang engkau sembah. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami akan patuh menjalankan daripada apa yang engkau perintahkan. Jadi kita berbahagia sebagai orang tua. Makanya dalam rumah tangga kita didik, kita asuh, kita gembleng. Kalau di bulan Ramadan anak kita baru usia dini, baru 3, 4, 5 tahun sudah dilatih berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya agar ia nanti remaja, ia dewasa, sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Kalau tuh yang namanya dekat dengan masjid, dibawa anaknya itu ke masjid, dilatih, dididik. Kalau orang tua tidak ada, nanti anak tersebut juga rajin ke masjid. Subhanallah. Ini perintah. Kalau saja Allah berfirman seperti itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 tentang Nabi Yakub, tidak ada ubahnya. Ini merupakan gambaran yang patut kita contoh. Dalam suatu ketika ada suatu riwayat, kisah yang sangat menarik. Saking sayangnya orang tua kepada anak, berpesan, nak, kalau ayah tidak ada, coba kamu nanti kalau sudah jadi orang, sudah berhasil, apa yang engkau inginkan, yang engkau cita-citakan. Sebab ukuran kita kan tidak lain adalah dalam hidup ini, kalau hartanya banyak, hidupnya mewah, itu katanya sukses. Belum, saudara-saudara. Yang namanya sukses itu bukan karena banyak harta, bukan karena pangkat jabatan yang tinggi, tetapi dalam kehidupannya baik, ibadah kepada Allah, dan hidupnya juga teratur dan terarah, maka itu termasuk sukses. Tidak diukur dengan harta yang berlimpah, tidak. Kalau kamu nanti sudah jadi orang, nak, kamu harus prihatin, kamu harus lihat ke kanan dan kiri. Kalau ada sebuah masjid yang sedang membangun, kamu jangan abaikan, paling tidak kamu bantu, kamu sumbang. Kalau kamu punya ilmu, nah, kamu berikan ilmu kepada orang lain, kamu ajarkan.
Atau kalau kamu tidak punya harta, tidak punya ilmu, paling tidak kamu adalah tenaga dan pikiran. Kalaupun tidak demikian, kamu rajin ke masjid, sudah termasuk kamu mengisi masjid sebagai khodamul masjid. Sebab siapa orang yang cinta kepada masjid ini termasuk orang-orang yang beriman. Sungguh sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan, dicontohkan oleh para anbiya, oleh para nabi, ini menggambar bahwa kita pun harus sama yang seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, niat saja, belum saja dilaksanakan, baru niat, sudah termasuk satu kebaikan, apalagi sudah dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa membawa amal, siapa yang datang membawa amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Satu kali kita berinfak dan sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya 10. Wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, maka pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya itu. Satu kali dia berbuat tidak baik atau kejahatan, satu kali pun balasannya. Tapi beda manakala kebaikan, satu kali berbuat baik pahalanya 10 kali kebaikan. Belum saja kita berbuat baik, baru saja niat, subhanallah, sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Contohnya, nanti malam saya mau melaksanakan sholat sunat tahajud. Usia saya sudah seperti ini. Sholat tahajud itu kan sangat indah dan baik sekali. Sunnat muakkadah. Kalau belum Nabi Isra dan dimi'rajkan, itu kan kedudukan sholat sunat tahajud itu kan menjadi wajib. Setelah Nabi di Isra dan dimi'rajkan, kedudukan sholat sunat tahajud itu kan menjadi sunnah muakkadah. Setengahnya wajib. Dianjurkan, mulia sekali nih melaksanakan salat sunat tahajud, sebab Allah sudah berikan gambaran dan firmankan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surat Al-Isra. Sebagian malam bangunlah kamu bertahajud di saat orang sedang tidur nyenyak. Fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun dia melaksanakan salat tahajud. Padahal yang namanya salat sunat tahajud itu, saudara-saudara, nafilah, ibadah tambahan, tapi dahsyatnya subhanallah. Usia saya sudah selanjut nih, saya mau banyak-banyak tobat. Bangun dia malam, belum aja dia bangun, ketiduran subuh, subhanallah, saya udah niat mau salat tahajud malam, tapi saya ketiduran. Itu saudara sudah mendapatkan pahala niatnya, subhanallah. Belum saja dia melaksanakan salat sunat tahajud, apalagi dia melaksanakan salat sunat tahajud. Itu keindahan dan kebaikan daripada niat kebaikan. Sebab siapa orang yang melaksanakan salat tahajud, maqaman mahmuda, diangkat ke tempat yang terpuji oleh Allah SWT. Mulia dunia dan akhirat. Di saat orang sedang tidurnya, dia lihat anak dan istrinya sedang tidur, dia bangun mengambil wudhu. Di zaman dahulu mengambil wudhu itu sungguh sangat jauh airnya di belakang. Tapi sekarang kan sudah ada di dalam rumah. Kenapa kita harus bermalas-malas? Satu kesempatan usia masih ada. Nikmat sehat yang sempurna itulah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yudlamun, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Apapun yang kita niatkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini mendapatkan berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma sabihil qura. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sim'al lagi wa fudul khabar wa antahu aman hakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bada bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insi wa jinni faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sawu subuh bakum, sopnya diluruskan dan dirapatkan, lurus rapat. Salatul Jum'ati jami'ah rahimakumullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nawaitu lillahi ta'ala usalli faradal Jum'ati raka'atain mustaqbil qiblatil keadaan. Allahu Akbar. Subhanallah wa qara'atahu wa azala wa jatuh antara samawati wal ardu dan musyrikin inna salati wa nusuki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha butihat abwabuha
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر